Komisi 1 DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang nantinya akan disahkan di rapat paripurna untuk menjadi undang-undang. Adapun kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno Komisi 1 DPR terkait pengambilan keputusan tingkat 1 RUU TNI di Kompleks Parlemen pada Selasa kemarin. 8 fraksi partai politik dalam rapat pleno tersebut seluruhnya setuju saat memberikan pandangan atas RUU TNI dalam rapat pleno tersebut. Di antaranya, Gavriel Putra Novanto yang merupakan anak dari Setia Novanto menilai bahwa revisi undang-undang ini sangat diperlukan. Menurutnya, dengan adanya revisi, maka akan meningkatkan profesionalisme prajurit serta memaksimalkan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan fraksi PAN mendukung RUU TNI dengan pandangan PAN menempatkan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian atau lembaga masih sejalan dengan tugas dan fungsi TNI yakni di sektor pertahanan. Untuk itu, fraksi Partai Golkar DPR RI memandang revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sangat diperlukan karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI tersebut akan meningkatkan profesionalisme prajurit serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, mencermati rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah, maka fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu pertama, terkait dengan peran prajurit TNI pada kementerian dan lembaga negara. Prajurit aktif TNI dapat diperbantukan hanya pada bidang khusus yang memiliki keterkaitan dengan tugas TNI pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Pengolahan Perbatasan, Penanggulan Bencana, Penanggulan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Kedua, prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, selain aspek tugas dan peran, revisi Undang-Undang TNI ini juga mencakup tentang penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI. Batasan usia masa dinas prajurit TNI perlu diubah dan diperpanjang untuk optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI serta memberikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada para prajurit TNI sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan poin-poin sebagaimana kami sampaikan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Golongan Karya DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Pertama, fraksi PAN berpandangan bahwa revisi Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menempatkan prajurit aktif di beberapa kementerian, namun hal tersebut masih sangat terkait dengan tugas dan fungsi TNI, seperti di BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan lain sebagainya. Revisi UU TNI akan tetap sesuai dengan amanat reformasi, yaitu fokus pada pertahanan negara tanpa intervensi dalam urusan sipil yang bukan menjadi domainnya.
Selanjutnya, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tidak akan mengganggu prinsip hubungan sipil dan militer yang berbasis demokrasi, serta tetap menghormati mekanisme meritokrasi dalam birokrasi dan juga supremasi sipil. Penempatan personil TNI aktif dalam jabatan sipil seperti disebutkan sebelumnya masih berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan serta melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Kedua, fraksi PAN mendukung peninjauan kembali usia pensiun personil TNI agar sejalan dengan usia pensiun aparatur sipil negara. Meski demikian, TNI perlu memperhitungkan dampaknya terhadap regenerasi dan efektivitas organisasi TNI. Kebijakan perpanjangan usia pensiun harus disertai dengan kajian mendalam mengenai kebutuhan organisasi dan kesejahteraan prajurit. Ketiga, fraksi PAN menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi RUU TNI. Peran DPR RI khususnya Komisi 1 dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini akan memastikan bahwa TNI menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk kemudian dapat disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. PAN terdepan, bantu rakyat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, maka sekali lagi ini puterannya untuk semua, kan tadi antara fraksi. Sekali lagi kami minta persetujuan yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Nantinya DPR akan mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang pada esok hari. Pengesahan tersebut dilakukan pada sidang paripurna DPR RI.